Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalam ala man nasahat dinuhu adiyana al-kafarati wat-talihin. Wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu bitamassuki syariatihi sholihin. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari peradaban zaman jahiliyah menuju pada peradaban zaman modern, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ceramah, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, kelas 10 IPS dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah, Borong-Banding. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Sombong dan Membanggakan Diri. Jamaah sekalian, terkadang kita menganggap remeh sikap sombong ini. Padahal sikap sombong ini merupakan sikap yang sangat tercela. Jika kita terjerumus ke dalam sikap ini, maka kita akan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita akan menganggap diri kita berada di atas orang lain. Lebih parahnya lagi, sikap sombong ini merupakan sikap dari iblis. Berbicara tentang iblis, saya teringat akan kisah Nabi Adam dan iblis. Pada saat itu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan seluruh makhluk ciptaannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi pada saat itu iblis dengan sombongnya enggan sujud kepada Nabi Adam. Mengapa iblis tidak mau sujud? Karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis berkata, "Hinai muara sujud di Nabi Adam. Ia anu batu ribut tadi, sedangkan nak ke api anjarianga. Anu beri poleya, nak ketan rengkona pasial lorongan lo nyombari karenga ta'ala. Mika allo bangi ma tanra tapu-tapu ko nyombari karenga ta'ala." Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis dilempar masuk ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang mati. Berhati-hatilah kamu dari sikap sombong, sebab sesungguhnya iblis terjerumus oleh sikap itu sehingga dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Berhati-hatilah kamu dari sikap rakus, sebab sesungguhnya Nabi Adam terjerumus oleh sikap itu sehingga ia memakan buah kuldi. Waspadalah kamu dari iri hati, sebab sesungguhnya dua anak cucu Adam saling membunuh lantaran sikap itu. Semua sikap tersebut merupakan sumber pokok dari segala kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Jamaah sekalian, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada kita bahwa jangan sekali-kali ada di antara kita yang mendekati sikap sombong, karena sikap sombong ini merupakan sumber pokok dari segala kesalahan. Coba kita renungkan, iblis yang telah berjuta-juta tahun menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dilempar masuk ke dalam api neraka hanya karena melalaikan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ibadah kita sudah benar-benar baik? Apakah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menghindari sikap sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa jangan sekali-kali
hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan terhadapnya. Jabatan, harta, dan benda tidak akan ada yang kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati pada akhir kelak hanyalah kain kafan. Hanya kain kafan. Lalu, apalagi yang akan kita sombongkan? Jamaah sekalian, hidup ini hanyalah perjalanan. Perjalanan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu surga atau neraka. Jika dalam perjalanan ini kita melakukan kebaikan, maka surgalah balasannya. Tetapi, jika dalam perjalanan ini kita melakukan keburukan, maka nerakalah balasannya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membenahi diri agar bisa menjadi lebih baik, agar kita bisa mencapai surga yang dirindukan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.